kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan dari manusia, karena kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu telah terjadi. Umat Islam pernah menjadi umat yang terbaik selama 13 abad lamanya, sejak Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Di sana beliau mendirikan Daulah Islamiyah, negara Islam pertama, hingga khilafah berlangsung sekitar 13 abad lamanya dan runtuh pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab tahun 1432 Hijriah. Sejak saat itu, negeri-negeri kaum muslimin terpecah belah menjadi puluhan negara-negara kecil. Mereka dipimpin oleh para penguasa boneka, para penguasa agen, orang-orang kafir yang menerapkan sistem kufur dan bertentangan dengan akidah mayoritas penduduk negerinya. Sejak saat itu pula terjadilah penjajahan terhadap dunia Islam, termasuk Indonesia, di berbagai bidang kehidupan. Kita pun menyaksikan bagaimana umat Islam senantiasa diadu domba oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang kafir barat. Lihatlah bagaimana konflik Irak melawan Iran, konflik Irak melawan Kuwait, konflik Yaman melawan Saudi. Lihat pula bagaimana invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan Irak yang menelan jumlah korban jutaan kaum muslimin. Kita pun menyaksikan bagaimana penderitaan kaum muslimin di berbagai belahan bumi. Kaum muslimin Rohingya di Myanmar, kaum muslimin Moro di Filipina, kaum muslimin di Patani Thailand, kaum muslimin di Xinjiang Cina, dan di berbagai belahan bumi lainnya. Mereka dibantai, mereka dibunuhi hanya karena mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penyakit wahan dalam diri kalian. Apa itu wahan? Nabi katakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, yakni cinta dunia dan takut pada kematian. Kiranya penyakit inilah yang diidap oleh sebagian kaum muslimin, khususnya para penguasa-penguasa muslim, di mana mereka lebih takut kepada Amerika daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Di mana mereka lebih cinta pada kekuasaan daripada cinta kepada saudaranya sendiri. Takbir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lagi di Indonesia, negeri dengan mayoritas penduduk, bahkan dikatakan negeri muslim terbesar di dunia. Di Indonesia juga terjadi berbagai macam masalah. Korupsi, kriminalitas, kemiskinan, pengangguran, kehancuran moral, dan berbagai masalah lainnya. Di tengah berbagai masalah itu ternyata tumbuh kesadaran umat Islam tentang pentingnya khilafah Islamiyah, tentang pentingnya syariat Islam dan wajibnya syariah dan khilafah yang diyakini mampu menyelesaikan seluruh masalah-masalah tersebut. Maka terselenggaralah Konferensi Khilafah Internasional pada tahun 2007 yang lalu di Stadion Gelora Bung Karno, yang dihadiri sekitar 100.000 peserta. Atau setelah kegiatan tersebut, Presiden Amerika Serikat kala itu George Walker Bush dan Presiden Prancis kala itu Nicolas Sarkozy, mereka mengutuk acara tersebut. Mereka mengatakan bahwa khilafah adalah ancaman dunia, bahwa khilafah adalah ajaran radikalisme, bahwa khilafah adalah ajaran yang membahayakan hidup manusia. Dan kampanye dan propaganda itu mereka perkuat. Bagaimana Amerika, bagaimana Barat menciptakan khilafah palsu bernama ISIS untuk mendukung propaganda negatif tersebut terhadap ide khilafah. Dan propaganda itu juga masuk ke Indonesia. Rezim yang ada sekarang, yang nyata merupakan rezim anti-Islam, dan sebagian kaum muslimin yang merupakan minal munafiqin, dari kalangan orang-orang munafik, mereka mengkampanyekan bahwa khilafah ajaran radikalisme, khilafah mengancam Indonesia, mengancam NKRI, mengancam kebinekaan dan sebagainya. Padahal bukankah khilafah adalah ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah khilafah adalah ajaran Islam yang dipastikan jika diterapkan akan menjamin keberkahan bagi kehidupan negeri kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepadaku, kami akan bukakan pintu barokah atas negeri mereka yang seluas-luasnya, baik dari langit maupun dari bumi. Bukankah pula Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sehingga khilafah dan syariah sesungguhnya bukanlah ancaman, melainkan khilafah adalah ancaman bagi penjajahan barat, bukan ancaman bagi Indonesia. Tapi khilafah sesungguhnya adalah ancaman bagi penjajahan barat di dunia Islam. Sehingga ketika khilafah tegak nantinya, seluruh penjajahan itu akan berakhir segera. Takbir.